warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Andi Azalea, Mr. Fadil, Fatima, Rosdiana, Nurjana, Asman, Ahmad Fahmi, Syasa Anugrah Putri. Ada tidak yang bisa menyebutkan apa itu sistem ekonomi? Silakan, Agus. Sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengordinasikan perilaku masyarakat, para konsumen, produsen, pemerintah, bank, dan sebagainya dalam menjalankan kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya, sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan dinamis dan kekacauan dapat dihindari. Oke, bagus. Oke, bagus. Jadi sistem ekonomi ada 4, sistem ekonomi terpusat atau komando, sistem ekonomi kapitalis atau pasar, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi yang dianut oleh negara kita, yaitu sistem ekonomi demokrasi. Hari ini kita masuk di materi yang baru, kompetensi dasar 33. Jadi kompetensi dasar kalian 33 itu peran pelaku ekonomi pada kegiatan ekonomi. Saya ingin bertanya dulu seperti ini. Di daerah tempat tinggal kita di Kabupaten Sinjai itu terdapat beberapa usaha kecil dan menengah. Artinya usaha rumahan tidak sampai sebesar yang misalnya Abu Rizal Bakri punya. Tidak. Kecil tapi mampu bertahan di era pandemi saat ini. Sekarang saya bertanya dulu sama kalian. Yang kalian tahu di Kabupaten Sinjai apa jenis usaha kecil yang saat ini masih tetap bertahan? Siapa yang mau menjawab? Silakan menjawab. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, pembuatan keripik pisang. Yang kedua, pembuatan gula aren atau gula merah. Yang ketiga, pembuatan kerupuk bawang nasi kedelai. Yang keempat, pembuatan minuman miras kedelai. Oke, terima kasih Nurul. Oke. Sekarang kita lihat perilaku produsen, pengertian produksi. Jadi tandai, garis bawahi bahwa produksi itu menambah, mencipta nilai guna sebuah barang. Kemudian produksi terbagi atas beberapa, ada produksi jasa terbagi atas 2, langsung dan tidak langsung. Kemudian faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi terbagi atas 2, faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Ini masih asli. Jadi asli itu sumber daya manusia atau tenaga kerja dan sumber daya alam. Nah, ini sudah masuk faktor produksi turunan, yaitu modal, kemudian kewirausahaan atau keahlian. Jadi 2 faktor produksi asli, 2 faktor produksi turunan. Kemudian peranan produsen yang pertama adalah menghasilkan barang dan
Silakan Nak. Tolong dikasih maskernya supaya terdengar suara Kak. Dalam materi disebutkan ada wilayah tetap dan ada wilayah variabel. Bagaimana itu wilayah tetap, bagaimana wilayah variabel? Oke, pertanyaannya yang bagus. Tadi itu tampilkan ada biaya tetap, ada biaya variabel. Yang mana itu biaya tetap, yang mana itu biaya variabel? Siapa yang menjawab? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu tentang biaya tetap dan biaya variabel. Oke, ada Ustaz terang Nak? Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya bulanan cenderung fluktuatif tergantung dari jumlah proses yang dihasilkan. Sedangkan biaya variabel atau variable cost yaitu biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan jumlah proses yang dihasilkan. Oke. Bagus. Saya mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya berdasarkan LKPD yang mereka terima. Siapa yang mau mewakili temannya? Andi Gina? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan mempresentasikan materi yang kelompok saya telah diskusikan. Adalah upaya yang menerangkan kombinasi barang atau faktor produksi yang diberi dengan kebutuhan dengan lebaran. Tadi sudah ada 3 tugas yang diselesaikan oleh kelompok 1. Ada yang mau bertanya kepada kelompok 1 kan berdasarkan hasil diskusinya? Siapa? Oke, silakan. Kelompok 1 ada dari kelompok 2 ingin bertanya tentang hasil diskusinya atau Dari satu ya? Dari kelompok 1. Dari video pembelajaran tadi, manakah yang termasuk ke dalam faktor produksi pada proses pembuatan batok kelapa? Yang menjawab yang kelompok 1. Kita. Sumber daya alam adalah bahan baku pembuatan batok kelapa, yaitu dari buah kelapa. Jadi faktor produksi semua tergabung tadi, ada faktor produksi asli, ada faktor produksi turunan. Bisa dipaham Nurul? Dalam satu kesimpulan, apa kira-kira kesimpulan dari materi kita hari ini berdasarkan dari tujuan pembelajaran yang kita tampilkan tadi? Siapa? Oke. Siapa? Rosdiana, silahkan. Agak besar suaranya Rosdiana. Kesimpulan materi hari ini yaitu yang pertama, teori perilaku produsen adalah teori yang membahas tentang bagaimana produsen berdaya gunakan sumber daya yang ada agar diperoleh keuntungan maksimal. Sumber daya yang dimaksud adalah faktor produksi yaitu tenaga kerja dan sumber daya alam. Kemudian faktor produksi turunan yaitu modal dan keahlian. Yang kedua adalah teori perilaku produsen dituangkan dalam hukum the law or diminishing return. Oke, bagus. Jadi kesimpulan yang tadi dikemukakan oleh Rusdiana bahwa perilaku produsen itu cenderung bagaimana dia mendaya gunakan faktor-faktor produksi asli maupun turunan untuk dia bisa memperoleh keuntungan maksimal. Karena setiap pengusaha pasti menginginkan bagaimana dia bisa memperoleh laba yang sangat tinggi dengan biaya yang ditekan seminimal mungkin. Dan itu tadi sudah terjawab dari diskusi kita melalui LKPD. Kemudian ada bunyi hukum the law of diminishing return. Kalian bisa lihat di atas bunyinya. Apabila faktor
Mari kita sama-sama dipimpin oleh kita sebagai ketua kelas untuk membacakan doa dengan dalam hati dengan keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ilmunya bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian sebarkan kepada orang banyak. Kurang, marilah kita baca doa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.